Perkenalkan, nama saya Nur Afni, NIM 1733027 dari kampus Universitas Katolik Musikaritas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sindrom koroner akut, yang biasanya disingkat dengan SKA. Sindrom koroner akut adalah merupakan kejadian kegawat daruratan pembuluh darah koroner. Sindrom ini merupakan suatu fase akut dari angina parekritis tidak stabil yang disertai infrak miokardium akut, gelombang Q dengan peningkatan non-ST tanpa gelombang Q, dengan peningkatan ST yang terjadi karena adanya trombosis akibat ruptur flak atherosclerosis yang tidak stabil. Sindrom koroner akut, presentasi klinis iskemia miokard akut meliputi instable angina non-ST, segment elevation myocard infarction non-STEMI. Ketiga kondisi tersebut menggambarkan berbagai tingkatan ketidakseimbangan antara kebutuhan oksigen dan suplai oksigen ke miokard yang mengacu pada tiga tahapan yang berbeda dari iskemia miokard. Adapun juga manifestasi klinis dari sindrom koroner akut itu. Pertama, nyeri dada yang merupakan ketidaknyamanan pada saat beristirahat. Dan kedua, pasien mungkin merasakan kematian akan datang. Dan ketiga itu tanda dari kegagalan ventricle gearing jika infrak mengenai area yang luas pada bagian anterior ventricle kiri. 4. Takikardi muncul sebagai akibat dari stimulus simpatis bradikardi atau derajat AV block sering terjadi pada infrak miokard inferior. Adapun juga faktor resiko dari sindrom koroner akut ini: pertama, hipertensi; kedua, perokok berat; ketiga, diabetes mellitus; keempat, kurangnya aktivitas fisik; kelima, keturunan; keenam, usia; dan ketujuh itu jenis kelamin. Adapun juga patofisiologi sindrom koroner akut yang ditandai adanya ruptur pada plak anterior arteri koroner dan aktivitas kaskade pembekuan dan platelet, dan terjadi juga pembentukan trombus serta aliran darah yang ada pada koroner secara tiba-tiba. Terjadi di bagian flak koroner yang kaya adanya lipid fibrous cup dan sangat tipis. Hal ini disebut fase disrupsi flak. Setelah bagian flak mengalami adanya ruptur, maka faktor jaringan dijatuhkan bersama dengan faktor kompleks yang mengakibatkan faktor X menjadi faktor XA sebagai penyebab terjadinya produksi trombin yang banyak. Adanya adesi pada platelet, aktivitas dan agresi yang menyebabkan pembentukan trombus di arteri koroner yang disebut dengan fase trombosis akut. Pada fase trombosis akut terjadi inflamasi yang melibatkan aktivitas makrofag dan limfosit sel T, proteinase dan sitokin menyokong terjadinya ruptur plak serta trombosis tersebut. Sel inflamasi berperan terhadap adanya destabilisasi plak melalui perubahan di bagian dalam antidesif, antikoagulan, dan disatukan menjadi proagulan, yaitu menjadi sel endotel yang menghasilkan faktor yang ada pada jaringan monosit sehingga bisa menyebabkan ruptur pada flak. Oleh karena itu, adanya leukotosis dan meningkatkan kadar CRP adalah salah satu tanda inflamasi pada terjadinya koroner akut, mempunyai nilai prognostik. Fase selanjutnya itu terjadinya vasokonstriksi pada arteri koroner akibat adanya disfungsi endotel ringan dekat lesi atau respon terhadap lesi tersebut. Keadaan yang terjadi pada disfungsi di endotel, faktor konduktor lebih dominan dibanding faktor relakstor. Nitrit oksid langsung menghambat proliferasi sel otot polos
dan migrasi adesi leukosit ke endotel, serta agresi platelet sebagai proakterogenik. Adapun juga terapi diet sehat yang dilakukan untuk pasien sindrom koroner akut atau penyakit kardiovaskular. Pertama, jenis makanan yang dikonsumsi harus bervariasi. Yang kedua, asupan energi yang disesuaikan untuk menghindari kelebihan berat badan. Dan yang ketiga itu menyarankan konsumsi buah-buahan, sayuran, sereal, gandum utuh, roti, ikan, terutama yang berminyak, daging tanpa lemak, produk rendah lemak. Dan yang keempat itu menggantikan lemak jenuh dengan tidak jenuh. Yang kelima itu pasien hipertensi harus mengurangi asupan garam. Adapun juga penata laksanaan dan farmakologinya. Tahap awal penata laksanaan pada pasien sindrom koroner akut itu, pertama, tindakan oksigenisasi dapat mengurangi oksigen yang ada pada miokard yang mengalami cedera dan juga menurunkan beratnya ST elevasi. Dan yang kedua itu nitrogliserin atau NTG digunakan pada klien yang hipotensi, pertama dengan cara melakukan sublingual sebanyak 0,3 sampai 0,6 mili atau dilakukan spray aerosol jika sakit pada dada tetap ada setelah dilakukan 3 kali NTG setiap 5 menit, dilanjutkan dengan drip di bagian intravena sebanyak 5 sampai 10 mg. Manfaat dari tindakan ini supaya memperbaiki penghantaran dari oksigen ke miokard, mengurangi kebutuhan oksigen yang ada pada miokard, mengurangi atau menurunkan beban awal preload sehingga bisa juga mengubah tegangan dinding. Ketiga itu morfin. Morfin diberikan untuk mengurangi kecemasan pada pasien atau juga menenangkan pasien untuk mengurangi nyeri yang dirasakan pasien akibat adanya iskemia yang meningkatkan kapasitas bagian vena. Yang keempat itu aspirin. Aspirin harus diberikan kepada semua pasien sindrom koroner akut jika tidak ada kontraindikasi. Dan yang keempat itu antitrombolik lainnya. Derivat tinopirin ini menghambat agresi platelet, memperpanjang waktu pendarahan dan menurunkan viskositas darah yang dengan cara menghambat aksi ADP pada reseptor platelet sehingga menurunkan kejadian iskemia. Tiklopidin dapat menurunkan 46% kematian vaskular dan non-fatal infark miokard. Pada pemasangan stent koroner dapat memicu terjadinya trombosis. Tetapi dapat dicegah dengan pemberian aspirin dosis rendah 100 mg per hari bersama tiklopidin 2 kali 250 mg per hari. Akan tetapi perlu diamati efek samping neutropenia dan trombositopenia meskipun jarang, sampai dengan dapat terjadi purpur trombotik trombositopenia sehingga perlu evaluasi hitung sel darah. Lengkap pada minggu kedua dan ketiga, clopidogrel sama efektifnya dengan trilopedia bila dikombinasi dengan aspirin, namun tidak ada korelasi dengan neutropenia dan lebih rendah komplikasi gastrointestinalnya bila dibanding aspirin, meskipun tidak terlepas dari adanya resiko pendarahan. Penanganan SKA lainnya meliputi heparin mempunyai efek untuk menghambat pembentukan trombin namun juga merangsang aktivitas platelet. Dan yang kedua itu low molecular heparin whey heparin, yaitu yang terkandung dalam preparat adalah dalteparin. Dosis fraksi farin untuk APTS dan NKMCI adalah sebanyak 86.
dan teknik subkutan selama 6 hari dengan pemberian 2 kali setiap 12 jam. Adapun juga warfarin. Warfarin diberikan per oral dengan pemikiran bahwa pengobatan jangka panjang bisa memperoleh efek antikoagulan secara cepat. Adapun juga kateterisasi jantung. Tindakan yang memperdarahi daerah yang kekurangan darah dapat dilakukan tindakan yaitu membuka sumbatan yang ada pada pembuluh darah koroner dan menggunakan balon. Setelah itu dilakukan langsung dipasang alat yang disebut stent, dan kemudian aliran darah akan segera kembali mengalir dan menjadi normal seperti semula. Adapun juga pemeriksaan diagnostik. Pertama, sakit dada. Kedua, perubahan EKG berupa seperti STMI atau NSTMI tanpa adanya gelombang Q pada patologi. Dan yang ketiga itu peningkatan enzim jantung paling sedikit 1,5 kali nilai batas atas normal, terutama jika MB dan tromponin, di mana tromponin ialah 0,1 sampai 0,2 desiliter dan dianggap positif bila lebih 0,2. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.